Puji Tuhan, haleluya. Di hari ini ketemu lagi kita dengan satu perenungan firman Allah dalam Mazmur pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat 2 dan 3 dan dengan perikop di sana 2 kepercayaan. Dengan di bawahnya untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dari pembacaan ini, dari ayat 2 dan 3, maka kedua ayat ini menjadi satu persoalan yang dihadapi oleh Daud, membuat dia ada satu pertanyaan. Dia selalu bertanya dalam hatinya, dalam persoalan yang dihadapinya. Sehingga dia berkata, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ada berapa? Ada 2 kali dia berkata berapa lama lagi. Dalam persoalan dihadapi Daud membuat dia seperti merasa ditinggalkan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan tidak tinggalkan dia. Karena menghadapi persoalan yang bertubi-tubi. Dan juga Daud juga merasa ada kekhawatiran, ada satu kecemasan. Maka dari pembacaan ini Bapak Ibu Saudara, ayat 2 sampai ayat 6, saya mengambil ada 2 hal yang kita boleh perhatikan di sana. Yang pertama adalah dalam kondisi apapun, mari kita pandang Tuhan. Seringkali kita merasa sepertinya kita dilupakan Tuhan. Sepertinya kita terbiar, padahal sebenarnya Tuhan tetap memantau kita, memperhatikan kita. Hanya saja perasaan kita seperti ditinggalkan Tuhan. Itulah kadang-kadang membuat kita rasa khawatir karena dengan persoalan-persoalan. Tetapi Daud boleh berkata di sana, akhirnya dia berkata memandang kepada Tuhan. Kita hanya bisa memandang Tuhan, walaupun di tengah-tengah tekanan, walaupun di tengah-tengah masalah persoalan, bahkan tantangan yang berat yang kita hadapi. Kita mau lari kemana? Kita mau mengadukan kemana? Dan kadang kalau kita merasa seperti dilupakan Tuhan. Tetapi Tuhan, dan di ayat 6 kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Daud. Dan Tuhan juga tidak membiarkan kita. Itulah sebabnya apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 19 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dengan kata lain, perintah Tuhanlah membuat kita bisa bercahaya. Perintah Tuhanlah membuat kita menyukakan hati dalam segala tekanan, dari segala masalah, dari persoalan. Karena kalau kita melihat di dalam apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasal 13, di ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Dan akhirnya Daud berkata kepada Tuhan supaya ingin matanya bercahaya, hidupnya bercahaya. Nah, membuat kita bercahaya, kita sudah baca tadi Mazmur 19 ayat 9, perintah Tuhanlah. Jadi peganglah perintah Tuhan, peganglah kebenaran firman Allah. Itulah yang membuat mata kita bercahaya, menyukakan hati dalam menghadapi persoalan, tantangan, tekanan, apa yang kita hadapi hari demi hari. Dan percaya firman Tuhanlah yang menyukakan hati kita. Nah, inilah poin pertama yang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan juga sebelum kita masuk ke poin yang kedua, di dalam Mazmur pasal 123, Mazmur pasal 123 juga berkata, ayat yang kedua, Mazmur 123 ayat yang kedua, di sana dikatakan di sana oleh firman Allah, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Jadi dengan kata lain, di dalam persoalan, tekanan, masalah, tantangan, pandang kepada Tuhan. Ketika kita memandang kepada Tuhan, memandang kepada firman-Nya, kita memandang terus bahwa Dia tidak pernah melupakan kita sampai Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itulah yang menolong kita di tengah-tengah masalah persoalan.
di tengah tekanan, sehingga kita tidak merasa seperti apa yang pernah dirasakan Daud, seperti dilupakan, membuat dia rasa khawatir. Tapi Tuhan sebenarnya tidak pernah melupakan kita. Dia tetap baik dan tetap menolong kita. Dan kita lihat poin kedua. Ya, poin kedua kita lihat di sana, Alkitab katakan poin kedua, dengan kebaikan Tuhan. Kalau di dalam Mazmur pasal 13, nah ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu kau percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Dan akhirnya Daud mengaku dari setiap masalah tantangan yang dihadapi, persoalan, himpitan, dan kan kesombongan musuhnya yang menyombongkan dirinya kepada Daud. Akhirnya Daud berkata di ayat 6, aku menyanyi, aku bersorak-sorai kepada Tuhan karena kebaikan. Nah, dia akui kebaikan Tuhan itu. Dia akui kedaulatan Tuhan itu. Bahwa Tuhan sebenarnya tidak melupakan dia, tidak membiarkan dia. Sehingga dia berkata bahwa Tuhan itu berbuat baik kepada dia. Sehingga dia tadinya rasa khawatir membuat dia di ayat 6. Akhirnya dia bernyanyi. Akhirnya bersorak-sorai. Berarti di penghujung ayat ini, ujungnya itu yang kita boleh perlu. Goalnya hidup kita ini. Kemana? Goalnya hidup Daud. Akhirnya dia berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Walaupun awalnya tadi di ayat 2, sepertinya dia merasa dilupakan. Tetapi di ayat yang ke-6, dia berkata, akhirnya dia bernyanyi kepada Tuhan, menyanyi bersorak-sorai karena dia berkata Tuhan itu baik. Dan Tuhan tetap baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sangat baik, dengan kebaikannya lah. Itu yang saya ambil dalam poin kedua. Dengan kebaikan Tuhan membuat kita memuji Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Dengan itu kita memuji Tuhan. Dengan satu ayat yang dikatakan dalam Ulangan menjadi ayat satu penutupnya. Di Ulangan pasal 5 ayat 10. Ayat 10 berkata demikian. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Dengan kata lain, dengan kebaikan Tuhan itu kepada Daud menyanyi, dan dia percaya kasih setia Tuhanlah yang menolong dia. Kasih setia Tuhanlah yang membuat dia bisa memuji Tuhan. Kasih setia Tuhanlah yang membuat dia bisa bersorak-sorai. Dan di dalam Ulangan tadi kita sudah baca pasal 5 ayat 10. Ternyata kasih setia Tuhan itu akan muncul, akan datang kepada orang-orang. Dikatakan sana Allah menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu siapa mereka? Mereka mengasihi Tuhan. Dan mereka berpegang pada perintah Tuhan. Kalau kita mau melihat kasih setia Tuhan, kalau kita melihat anugerah Tuhan, kalau mau kita melihat kemurahan Tuhan, marilah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, segala kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Mengasihi tanpa pamrih, dengan kasih agape, tanpa batas, itu kasih agape. Dengan demikian, maka juga selain kita mengasihi, pegang firman-Nya. Maka itulah membuat kita menerima kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita masih dipelihara, semua karena kasih setia Tuhan. Peganglah kasih setia Tuhan, seperti kita memegang firman-Nya, memegang perintah-Nya, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan pun mengasihi kita. Puji Tuhan, inilah perenungan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh, lebih dalam, untuk menjadikan kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong, melindungi kemanapun kita pergi berada. Tuhan menolong dan memberikan berkatnya bagi kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.